Apa itu model Arimax? Next. Autoregressive integrated moving average with exogenous variable atau Arimax-nya. Model Arimax ini merupakan model Arima dengan tambahan variabel eksogen atau independen. Nah, selama ini kan kita analisis deret waktu itu kayak misalkan Arima, Sarima, itu kan intervensi kemarin, itu kan kita menggunakan univariat atau cuman ada satu variabel. Artinya kita ingin mengetahui pengaruh suatu data pada hari T dengan data hari itu juga dengan data itu juga tapi dengan waktu yang berbeda, jadi pengaruh waktunya. Nah, kalau Arimax ini kita mempunyai tidak hanya satu variabel melainkan dua variabel atau bisa lebih. Nah, untuk yang Arimax ini merupakan model Arima dengan tambahan variabel eksogen atau independen. Jadi pada model Arimax ada dua variabel, ada variabel independen atau eksogen dan ada variabel endogen atau variabel dependen. Atau kita sering kita sebut itu kalau independen itu yang XT, kalau yang variabel dependennya itu adalah YT. Oke, model Arimax itu digunakan untuk melakukan peramalan dengan jangka panjang yang menggunakan dua variabel sekaligus, yaitu variabel endogen dan eksogen. Oke, jadi ada dua data deret waktu. Oke, selanjutnya yaitu jenis model Arimax. Yang pertama ada Arimax dengan model deterministik, yaitu adanya pengaruh tren dan seasonal. Yang kedua itu ada model stokastik, yaitu model dengan proses pembedaan tanpa ada pengaruh tren maupun seasonal. Nah, yang kita bahas kali ini itu yang deterministik yang ada pengaruh tren sama seasonal. Selanjutnya, nah, misalnya itu penulisan model Arimax, ini Arimax ya, berarti tanpa pembedaan. Kalau misalkan mau pembedaan itu Arimax. Nah, kalau Arimax itu berarti ordernya ada BRS. BRS itu ordernya fungsi transfer. Kemudian ada, kalau Arimax ada PDG, itu ordernya Arima. Kalau di sini kita bahas Arimax, tanpa integrated atau tanpa pembedaan, berarti kita pakai PG saja. P untuk order AR, Q untuk order MA. Nah, model fungsi transfer Armax itu dituliskan dalam model sebagai berikut. Nah, itu YT sama dengan omega B per delta B XT min B plus delta B per PB AT. Di mana omega B itu merupakan operator moving average dengan order S. Kemudian untuk delta B itu merupakan operator autoregressive atau AR dengan order R. Kemudian YT itu adalah nilai YT yang telah ditransformasikan dan dibedakan, artinya nilai YT yang sudah stasioner terhadap rata-rata dan rakam. XT pun juga gitu, nilai XT atau data pada XT variabel independen yang telah ditransformasikan dan dibedakan, artinya yang sudah stasioner terhadap rata-rata dan rakam. Selanjutnya, nah ini untuk identifikasi model Arimax. Yang pertama adalah pemeriksaan stasionaritas terhadap rakam dan rata-rata. Seperti Arima sih, pemeriksaannya seperti Arima. Yang pertama itu transformasi apabila tidak stasioner terhadap rakam. Nah, kategori dia stasioner terhadap rakam itu apabila lambda pada Foxcop itu sama dengan 1. Kalau nggak sama dengan 1, berarti dibutuhkan transformasi. Terus kemudian kalau misalkan kita uji dengan Dickey Fuller test atau uji Dickey Fuller, stasionaritas rata-rata itu apabila dia kurang dari 0,05 berarti dia sudah stasioner. Nah, kalau lebih dari 0,05 berarti dia tidak stasioner. Maka dilakukan pembedaan atau diferensi. Kemudian yang kedua itu ada pemutihan data deret waktu. Nah, pemutihan data deret waktu itu dilakukan dengan menghilangkan seluruh tren dan probabilistik yang diketahui sehingga yang tertinggal hanya white noise. Nah, pemutihan data deret waktu input XT
atau variabel independen itu dilambangkan dengan menyusun kembali suku-sukunya. Nah, jadilah persamaan yang alpha T sama dengan PXB per theta X BXT. Itu untuk pemutihan data waktu yang independen. Nah, kemudian untuk data waktu yang dependennya atau variabel YT-nya itu theta T itu jadinya pemutihannya, persamaan pemutihannya. Theta T sama dengan PXB per theta X BYT. Itu. Selanjutnya ada cross correlation function atau CCF. Nah, CCF ini berfungsi untuk mengukur keeratan hubungan sekaligus mengukur arah hubungan antara variabel prediktor dan variabel respon. Jadi CCF ini nggak hanya mengukur dia tuh seberapa erat sih hubungannya antara variabel respon dan variabel prediktor. Nah, tapi dia juga mengukur arahnya kemana. Apakah XT yang mempengaruhi YT atau yang mempengaruhi XT gitu. Yang keempat itu ada penaksiran langsung bobot respon impuls atau kita lambangkan dengan VK sebagai bobotnya sama dengan S beta per S alpha R alpha beta. Alpha beta itu apa? Alpha beta itu cross correlation function-nya. Kemudian ada penetapan order BRS. Nah, untuk penetapan order BRS itu sama kayak yang kita terangkan di intervensi ya, yang ada BRS yang B kalau R sama dengan 0 itu gimana, R sama dengan 1 gimana, S sama dengan 1 itu gimana. Nah, itu sama kayak itu persis untuk penetapannya. Nanti melalui plot CCF-nya. Kemudian yang keenam ada pengujian pendahuluan noise series atau gangguan. Nah, itu di persamaannya yaitu NT sama dengan YT V0 XT min V1 XT min 1 dan sampai VG XT min G. Nah, V0 V1 itu apa? V0 V1 itu penaksiran langsung bobot respon impuls yang sudah didapat di langkah keempat. Selanjutnya yaitu penetapan order ARIMA pada deret gangguan. Nah, kan tadi kan udah dapat deret gangguan tuh, dan itu ditetapkan order ARIMA-nya. Tadi kita modelkan ARIMA dulu tuh deret gangguannya. Nah, kemudian yang ke-8 itu penaksiran parameter model fungsi transfer. Nah, penaksiran parameter atau pendugaan parameter ini bisa menggunakan MLE. Biasanya sih MLE, sebenarnya banyak cara ya, banyak metode. Cuman yang bisa digunakan itu MLE. Yang ke-9 itu diagnostik model. Yang pertama itu pemeriksaan pada korelasi silang atau CCF. Kemudian yang kedua pemeriksaan terhadap pada autokorelasi sisaan. Ini aku tipu semua deh kayaknya. Yang ke-10 itu peramalan. Oke, selanjutnya. Nah, ini langkah-langkah sama kayak tadi. Tadi kan penjelasannya cuma langkah-langkah secara rangkumannya aja. Yang pertama itu membuat, jadi kalau ada data deret waktu, kita membuat plot data deret waktu dulu keduanya ya, untuk variabel independen sama variabel dependen. Kemudian yang kedua itu melakukan pemodelan ARIMA pada variabel independen, pada variabel XT. Melakukan pemodelan ARIMA. Terus yang ketiga, melakukan pemutihan variabel independen untuk menghasilkan deret alpha T. Alpha T itu yang tadi, dan pemutihan variabel terikat atau variabel dependen atau YT untuk menghasilkan deret theta T. Nah, kemudian diperiksa tuh white noise dengan membuat plot ACF untuk alpha T dan membuat plot ACF untuk theta T. Nah, dia dikategorikan dia udah white noise apabila tidak ada lag yang keluar atau tidak ada lag yang signifikan. Kemudian yang keempat membuat plot CCF. Kemudian dari plot CCF itu diidentifikasi nilai PRS-nya atau order PRS-nya. Kemudian yang keenam itu menghitung pendugaan awal deret gangguan atau NT. Kemudian melakukan identifikasi model ARIMA sesuai dengan langkah yang kedua. Kemudian yang ketujuh itu melakukan penaksiran parameter-parameter model fungsi transfer dengan menggunakan MLE, pendugaan parameter MLE. Yang ke-8 itu diagnostik model. Yang ke-9 baru peramalan.
Sebenarnya sebelum peramalan ada kalau misalkan terdiri dari beberapa model tentatif, berarti kita harus memilih model terbaik dengan AIC. Sebenarnya kemarin ada yang tanya apakah harus pakai AIC? Sebenarnya enggak, tergantung dari peneliti mau AIC, PIC, mau RMSE atau mau MSE, MAP, MAD, terserah dari peneliti, asalkan apa namanya dasarnya itu ada gitu. Nah, biasanya itu pakai AIC boleh. Gitu. Udah cukup. Ini kita langsung ke VAR apa coding dulu, Mbak Nisa? Coding dulu aja apa ya? Codingnya. Oh ya. Udah kelihatan belum? Sudah. Nah, selanjutnya ini untuk codingnya Arimax atau Armax. Ini coding dari Bu Heni. Jadi yang pertama itu sama seperti biasanya, kita panggil dulu package-nya time series pakai library TSA. Nah, kemudian di data Armax ini pakai data dari boarding. Terus kita pakai dulu datanya, data dalam kurung boarding, kemudian kita plotkan. Nah, keluarnya seperti ini. Jadi data dari boarding ini ada dua data, karena Arimax itu ada input dan output atau XT dan YT. Jadi data yang kita butuhkan juga harus ada XT dan YT-nya. Nah, ini plot datanya dari data boarding seperti ini. Kalau dilihat dari plotnya ya, ini sudah mengindikasikan bahwa data dari boarding ini nggak stasioner ya. Terlihat dari ini, dia semakin naik gitu. Nah, kemudian kita cek dulu ACF dari boardingnya. Nah, ini kita pakai kolom 2. Koma 2 ini maksudnya kita pakai data yang ini, yang log price. Kita cek dulu yang XT-nya atau inputnya. Kemudian setelah ada output ACF-nya, ternyata dia tidak stasioner atau memerlukan differencing. Terus kita lakukan differencing ACF diff dari kolom 2-nya atau XT-nya itu. Outputnya seperti ini. Ini ACF-nya ini. Oh, ini yang ACF yang belum di differencing ya. Terus ini yang ACF yang udah di differencing. Sebelum di differencing ini plotnya menunjukkan bahwa banyak lag yang keluar. Jadi dia tidak stasioner. Kemudian kita cek juga PACF-nya yang setelah di differencing. Nah, ini PACF yang setelah di differencing. Yang keluar lag 1 dan 2. Nah, selanjutnya dari XT-nya tadi itu data inputnya kita mau modelkan ARIMA dengan ini PDG-nya 210 dari order plot PACF dan ACF-nya ya. Kemudian kita lakukan pemutihan, ini pre-whiten, X-nya itu boarding yang kolom 2, dan Y-nya itu yang boarding kolom 1. Nah, setelah itu muncul plot CCF-nya atau cross correlation function.
Nah, dari plot CCF ini, order B-nya itu sama dengan R-nya sama dengan 0, S-nya sama dengan 0. Jadi, untuk selanjutnya kita Arimax-nya itu pakai order 000 ini. Nah, sebelum kita pakai package Arimax ini, kita definisikan dulu. Jadi yang kolom 1 dari data boarding itu dinamakan log boarding. Kemudian yang kolom 2 dari data boarding dinamakan dengan log price. Nah, selanjutnya kita cari model Arimax-nya dengan order 000 dan extract-nya data frame dari log price atau XT-nya ya. Kemudian output-nya muncul seperti berikut. Nah, ini interceptnya 11,6992 dan untuk koefisien dari XT-nya itu 0,1633 atau log price-nya. Nah, selanjutnya kita cek plot residual YT, plot residual dari XT-nya tadi itu dicek bagaimana residualnya. Plotnya seperti berikut. Ini. Nah, upline H sama dengan 0 ini merupakan coding untuk menentukan garis pada sumbu Y sama dengan 0. X-nya ini merupakan tahunnya. Setelah itu kita cek ACF dan PACF dari residualnya tadi. Nah, ini plot ACF residualnya, ini plot PACF dari residualnya. Setelah dicek plot residualnya, kita memodelkan arimanya ini. Jadi, ini harusnya kita pakai model tentatif dulu ya. Tapi Bu Yani langsung pakai order ini. 100 sama ada musimannya 100 juga periode 12. Kalau dari plot ACF-nya ini yang keluar adalah lag satunya. Kemudian dia keluar lagi ini lag ke 12. Jadi periode seasonalnya ini 12. Kemudian dari PACF-nya ini sebenarnya yang keluar lag 1 dan lag 2. Harusnya pakai ini ya, P-nya itu 2 ya, tapi ini pakai 1. Mungkin dianggap 1 dulu. Tapi harusnya teman-teman nanti coba pakai model tentatifnya, kemudian dicari yang terbaik gitu, kayak seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, kemudian ini modelnya seperti berikut. Terus karena ini merupakan data Armax yang mengandung outlier, yang diindikasikan mengandung outlier, jadi kita perlu melakukan deteksi outliernya. Nah, ini detect AO dan detect IO. Muncul outputnya seperti berikut. Jadi IND ini merupakan periode 32 ya ini ya. Kalau AO-nya itu periode letak outliernya. Kemudian yang IO-nya itu periode ke-44. Sebenarnya ini kan ada 4 jenis outlier ya. Kalau teman-teman coba detect LS dan TC, gak apa-apa dicoba aja, nanti keluarnya nggak ada. Jadi nggak ada outlier yang TC dan LS gitu. Jadi cuma ada yang AO dan IO. Nah, setelah dicek outliernya, kemudian kita menerapkan arima lagi. Ini, nah ini yang baris ketiga ini extract data sama dengan data frame itu dari log price atau XT-nya dan AO-nya itu pada data ke-32 dan IO-nya pada 44 seperti yang outputnya tadi ya.
Kemudian muncul output seperti berikut ini. Nah, ini setelah kita modelkan pakai Arima, kemudian model yang terakhir itu kita cek outliernya AO dan IO-nya, AO dan IO. Ini outputnya itu tidak ada outliernya. Tidak ada outliernya. Kemudian kita cari CCF-nya. CCF dari residual model yang pertama dengan residual model yang ketiga atau model yang terakhir. Nah, CCF-nya seperti berikut. Setelah itu kita cari tim series ininya, diagnostiknya, TS-Diag dari model yang ketiga dengan tol ini sama dengan 0,15. Tol ini toleransi sama dengan 0,15 pada ini jumlah lagnya 24. GOF ini goodness of fit, kalau nggak salah goodness of fit dot lag sama dengan 24. Ini toleransinya bisa teman-teman ubah juga, nggak harus 0,15, bisa 0,1 juga. Tergantung si penelitinya ya, tergantung masing-masing. Kalau dari R-nya itu kalau nggak salah default dari TS-Diag ini, kalau misal teman-teman nggak tulis toleransinya, itu defaultnya 0,1. Nah, ini. Nanti teman-teman juga sesuaikan juga sama jadi dari per step-nya ini codingnya R, teman-teman sesuaikan juga dengan step yang tadi Risma jelaskan. Gitu, disinkronkan. Udah sih. Ada yang ditanyakan? Apa langsung ya? Langsung ke VAR apa? Langsung ke VAR mungkin ya. Oke, untuk materi yang kedua itu mengenai model VAR. Model VAR itu adalah vector autoregressive integrated. Nah, model VAR ini pengembangan dari model ARP. Nah, tapi model VAR itu merupakan suatu model head waktu yang digunakan untuk menjelaskan hubungan independensi dan kausalitas antar variabel-variabel. Kausalitas itu hubungan ya, hubungan dua arah. Nah, model VAR merupakan perluasan dari model AR. Jadi dari AR itu dikembangkan jadi vector autoregressive integrated. Nah, model VAR ini merupakan model head waktu yang multivariat. Udah baca multivariat kan? Nah, ini untuk penerapan di head waktunya. Nah, model VAR itu merupakan suatu sistem persamaan di mana pendukaan suatu variabel pada periode tertentu tergantung pada perubahan variabel tersebut dan variabel lainnya yang terlibat dalam sistem pada periode sebelumnya. Jadi dia itu tergantung sendiri dan dengan variabel lain gitu. Oke, selanjutnya. Oh ya, tadi kan untuk VAR itu merupakan tadi untuk kausalitas ya. Nah, berarti sebelum kita memodelkan itu kita juga harus menguji kausalitas. Nah, uji kausalitas yang sering digunakan dalam pemodelan VAR itu namanya kausalitas Granger. Apa sih namanya? Kausalitas Granger itu. Oke, selanjutnya
Nah, ini untuk persamaan model VAR dengan orde P, ini menurut W ya, menurut Pak W 2006, model VAR orde P dilambangkan dituliskan dengan ZT sama dengan P1 ZT-1 plus P2 ZT-2 bla bla plus PP ZT-P plus UT. Nah, kalau kita lihat dari persamaan ini mirip dengan persamaannya AR ya. Nah, untuk ZT itu merupakan faktor variabel endogen pada periode T berukuran M kali 1. Nah, untuk PI itu merupakan matriks koefisien variabel endogen berukuran M kali M. Yang kemudian ZT-I itu variabel endogen pada time lag ke T-I ukurannya M kali 1. UT itu faktor galat ukurannya M kali 1. P itu panjang lat dan M itu banyaknya variabel endogen. Oke, selanjutnya ada matrix autocorrelation function atau MACF. Nah, kalau misalkan kita penggunaan ARIMA itu biasanya identifikasinya tuh menggunakan ACF ya. Nah, kalau untuk VAR itu menggunakan MACF dan MPACF. MACF itu dituliskan dengan seperti itu tuh, rho K sama dengan mutlak rho IJK, di mana rho IJK juga merupakan korelasi silang sampel dari komponen data ke I dan ke J pada lag ke K. Nah, itu rumusnya. Nah, terus itu ada ZT, ada juga ZJ. ZT bar sama ZI bar dan ZJ bar. Itu merupakan nilai rata-rata observasi dari komponen data yang bersesuaian. Selanjutnya ada MPACF, yaitu rumusnya. Itu apa ya bacanya? Aku nggak tahu bacanya itu apa. Bukan delta C, itu PS, rho S, rho besar S kayaknya, rho cantik S. Nah, itu didefinisikan seperti itu. Di mana matriks rho cantik S, terus KKS, kemudian P aksen S, S berukuran M kali M. Nah, matriks kovarian KKS dapat diduga dengan matriks kovarian sebagai berikut. Nah, ini teorinya sih, maksudnya sama rumus-rumusnya. Nah, matriks autokorelasi parsial pada lag ke S itu notasinya yang tadi tuh rho cantik S itu. Nah, bentuk rho cantik S itu sama dengan PS, S dalam regresi multivariat. Selanjutnya, nah ada MACF, ada MPACF, selanjutnya yaitu pendugaan parameter. Nah, untuk model VAR dengan orde P, itu pendugaan parameternya itu sebenarnya ada banyak. Ya, seperti model data yang lainnya sih sebenarnya ada banyak. Ada OLS, ada GLS, ada MLE, ada Bayesian, ada GMLE, dan sebagainya. Nah, pada praktikum ini yang dijelaskan itu metode MLE. Nah, itu rumusnya itu dalam bentuk matriks ya rumusnya. Selanjutnya yaitu diagnostik sisaan model. Yang pertama, seperti yang kita tahu kalau diagnostik itu adalah asumsi dan autokorelasi. Nah, white noise itu kan, yang white noise itu apanya? Kan sisaannya tuh. Sisaan atau AT itu harus berdistribusi independen, identik, dan dengan rata-rata 0 dan ragamnya homogen. Ragamnya homogen ya, nggak dipengaruhi oleh waktu. Nah, untuk pengujian asumsi dan autokorelasi, tapi ini kasusnya multivariat. Nah, itu pakai uji multivariat Portmanteau. Aduh, bacanya gimana itu? Uji multivariat Portmanteau itu. Nah, itu hipotesisnya. Nah, dengan statistik ujinya itu KP dan seterusnya itu statistik ujinya. Dia dikatakan tidak ada autokorelasi apabila dia nanti terima H0 atau p-value lebih dari taraf nyata 5%.
Itu. Jadi beda ya caranya. Kalau misalkan di yang biasa kan kita pakai Jumbox test kan. Nah, ini pakai multivariate portmanteau. Selanjutnya, nah itu ada kappa duga I, itu matriks kovariansi sama adalah ke T, dengan rumusnya itu 1/n, sigma, dan seterusnya itu. Terus kemudian P sama dengan log maksimum, K untuk dimensi matriks, kappa duga I, terus N itu banyaknya pengamatan. Nah, dikatakan terima H0 apabila statistik uji KP kurang dari sama dengan chi-square dengan apa sih ini derajat bebas K kuadrat P. Atau P value lebih dari taraf filter 5%. Itu artinya sisaan bersifat white noise. Asumsi yang kedua pada sisaan yaitu selanjutnya normalitas multivariat. Jadi beda lagi nih normalitasnya, nggak normalitas biasa. Nah, normalitas multivariat di sini kita bisa pakai multivariat Charquet-Bera. Bukan Charquet-Bera biasa ya, itu pakai multivariat Charquet-Bera. Dengan hipotesis seperti itu, nah, tuh rumusnya adalah statistik ujinya yaitu MJBM sama dengan Z bintang M1 plus Z bintang 2 M,2 berdistribusi chi-square dengan derajat bebas F plus 1. Nah, dia dikatakan berdistribusi normal apabila p-value lebih dari sama dengan alfa. Selanjutnya, nah ini untuk metodologinya. Aku rangkum. Yang pertama itu ya seperti biasa kita membuat plot data asli untuk mengetahui pola data. Terus pemeriksaan stasionaritas data. Kemudian membuat plot CCF untuk mengetahui apakah terdapat hubungan dua arah antara kedua ubah tersebut. Apabila terdapat hubungan dua arah, maka bisa dimodelkan dengan VAR. Nah, kalau searah tadi kita bisa pakai Arimax tadi ya. Nah, akan tapi jika hanya terdapat hubungan satu arah, pakai fungsi transfer. Nah, fungsi transfer itu salah satunya itu Arimax itu fungsi transfer. Nah, yang keempat yaitu pemilihan model terbaik. Yang kelima, pemilihan model terbaik ini ya apa signifikan bukan apa namanya, pemilihan model terbaiknya ini tuh sebenarnya itu bukan pemilihan model terbaik tapi pemilihan model tentatif. Nah, yang kelima itu baru menduga parameter VAR dengan menggunakan MLA dan sekalian dengan uji signifikansinya. Yang keenam, diagnostik model VAR. Nah, apabila korelasi sisaan model VAR itu tidak signifikan, maka model itu layak untuk digunakan. Kemudian ada uji normalitas ganda. Selanjutnya, udah habis. Selanjutnya yaitu dilakukan pemilihan model terbaik dengan AIC kalau ada banyak pilihan model ya. Kemudian AIC, terus kemudian yang terakhir itu tahap peramalan. Gitu. Oke, selanjutnya kita ke codingnya. Kak izin bertanya, Kak. Ya. Bentar ya, aku ini lisensinya dulu. Apa kalau ada yang mau tanya apa? Oke, Kak. Uji Kenan tuh digunakan pada data differencing atau Uji pada apa? apa, Kak? Uji apa? Kenan. Kenan. Iya.
Sai juga. Yang mana? Oh, beda deh Kak. Beda kelas. Maaf Kak, makasih. Iya, iya. Tadi yang nggak aku tulis di PPT itu uji kausalitas Granger, yaitu untuk mengetahui apakah dia itu punya hubungan dua arah atau punya hubungan satu arah. Itu namanya hubungan uji kausalitas Granger tulisannya, atau bacanya gimana. Kalau dua arah kita pakai var, kalau satu arah kita pakai fungsi transfer atau Aremax. Tuh. Ada lagi yang mau bertanya? Teman-teman dengar nggak ya suara aku? Untuk codingnya yang var nanti bisa dicek sendiri ya di PDF-nya. Nanti dikirimkan lewat Google Classroom. Soalnya ini waktunya juga ngepres juga. Kalau ada yang mau ditanyain, nggak apa-apa, ditanyain dulu. Oh ya, kemarin kan kita libur, nah itu rencananya kita ganti dengan UAP minggu depan. Nah, untuk sistem UAP-nya nanti kita infokan segera. Oh ya, ini kita pertemuan materi terakhir ya Mbak Nisa ya? Terakhir ini. Iya. Kak, saya Farhan izin bertanya Kak. Iya. Kak, mohon maaf kalau misalnya ngulang atau apa, tapi saya izin bertanya Kak. Ini kan lagi bahas tentang VAR kan ya Kak? Iya. Kak, izin tanya Kak, kalau misalnya VAR nih, kan itu kan ada asumsi kalau misalnya dia itu harus stasioner. Ya, nah itu kan kalau misalnya nggak stasioner kan di differencing dulu tuh Kak. Nah, kalau misalnya kan di VAR itu kan sebelum kita modelin VAR-nya itu kan ada step-stepnya dulu ya Kak. Iya. Ya, kan itu yang pertama kan stasioner dulu, terus kointegrasi dan semacamnya. Nah, Kak, kalau misalnya nih datanya udah stasioner, terus kita cek kointegrasinya nih. Nah, di kointegrasinya itu yang dipakai data level apa data yang udah di differencing Kak? Data level, maksudnya data level? Data level tuh maksudnya kayak belum di differencing gitu Kak, data awal. Oh, berarti kan kalau misalkan udah di differencing kan berarti udah stasioner. Kita pakai yang udah stasioner. Yang udah di diff berarti. Yang
Oh, berarti yang udah di div ya, Kak ya? Mm. Oke, Kak. Makasih, Kak. Oke. Oh ya, teman-teman, buat pertemuan ini kita nggak ada tugas ya. Karena dari kemarin kan udah tugas terus. Alhamdulillah. Udah banyak banget kan ya kemarin tugas-tugasnya. Pertemuan ada tugas terus. Jadi untuk pertemuan terakhir ini ada tugas. Tapi buat gantinya pertemuan yang kemarin ya, yang minggu kemarin kita libur itu, pertemuan depan kita UAP. Materinya dari dari materi hari ini. Jadi dari Armak sama VAR. Tuh. Itu ya Risma ya. Nggak usah ada tugas ya. Nggak usah, Kak. Yang Soalnya ngerti juga biasanya tuh kalau capek. biasanya kalau akhir-akhir semester itu pada ini nggak sih, mata kuliah itu pada jalan tugas nggak sih? Ya biasanya numpuk di belakang Biasanya ya. gitu numpuk di belakang. Mm-mm. Nah ini biar nggak numpuk, jadi kita nggak usah pakai tugas-tugasan sekalian. Tapi nanti teman-teman meskipun nggak ada tugas, jadi teman-teman tetap coba codingnya ya. Soalnya nanti kan UAP-nya materinya dari itu, jadi biar teman-teman paham langkah-langkahnya juga gimana, step by step-nya. Kak, boleh tanya lagi nggak, Kak? Iya. Kan sebelum Kak, maaf banget ya nanya, soalnya benar-benar nggak paham, Kak. Mohon maaf. Nah, jujur aja nih, Kak. Nah, kan kan pas kausalitas itu kan misalnya contoh, Kak, ada data deret waktunya itu ada X sama Y. Nah, ada persamaan 1 sama persamaan 2 gitu ya. Yang persamaan 1, dia X-nya memengaruhi Y. Nah, terus yang satunya itu intinya dia dia nggak ada pengaruhnya lah gitu ibaratnya. Nah, itu Kak yang dicek yang dicek kok integrasinya itu berdasarkan, kan kalau misalnya ini nyambung ke Ecomed boleh nggak sih? Komitmen ya? Komitmen ya ini? Soalnya nyampur-nyampur gitu saya jadi bingung Iya. Kak antara Medper sama Ecomed. Nah, kan ini kok integrasinya itu yang dicek berdasarkan yang, kan kalau di Ecomed itu kayak misalnya X memengaruhi si Y. Nah, itu kan dibikin OLS-nya dulu. Iya. Dibikin OLS-nya, residualnya diambil, baru dicek ADF-nya lagi kan si residualnya. Iya. Nah, itu tuh dilakukan step-nya itu 1 kali apa 2 kali? Kan cuma persamaan 1 doang yang dia ada X memengaruhi si Y-nya. Dua kali ya? Iya, kayaknya 2 kali. Yang kointegrasi itu yang X mempengaruhi Y, berarti dia bukan kausalitas dong. Dua arah. Hubungannya bukan 2 arah dong. Kalau yang di VAR ini harus 2 arah. 1 arah. Kalau VAR itu harus 2 arah. Ingatku kalau yang di Ecomed itu malah lebih banyak loh. Malah menurutku itu Ecomed itu lanjutannya dari Medper. Jadi kalau Medper membahas yang VAR. Terus yang di Ecomed itu malah bahas yang lain-lain, yang malah lebih banyak lagi. Menurutku ya. Jadi nggak hanya ada ECM, ada VECM ya kan. Nah itu dari model itu masing-masing dari jenis analisisnya itu tuh punya karakteristik masing-masing. Jika misalkan VAR itu kan berarti dia harus kausalitas. Nah ada juga tuh kayak ECM itu berarti dia harus apa kayak gitu. Aku lupa sih. Nah itu masing-masing ada ininya. Seingatku ya dulu itu ada ininya karakteristiknya. Tuh. Oke Kak. Berarti kalau misalnya mau di OLS misalnya, berarti kalau misalnya harus kausalitas dulu baru ke integrasi ya Kak ya? Iya. Iya. Oke. Makasih ya Kak. Sama-sama. Ya kalau nggak dilihat kok integrasinya ntar spurious itu ya jadinya. Ya sih dilihat kok integrasinya dulu.
Jelas ya. Banyaknya nggak Ini- masuk ini ya. Ini ada yang ini yang apa hari salah lihat jadwal katanya Mbak Nisa. Gimana? Hari salah lihat jadwal dikiranya jam 3. Ya, udah selesai nih. Ini udah dapat instansi PKL semua teman-teman. Ya tadi ada yang izin instansi PKL. Oh ya, ini waktunya itu ya, semester depan PKL. Iya. Gimana PKL? PKL-nya online? Apa? Enggak ya? Ini ada yang mau ditanyakan lagi atau cukup? Cukup ya. Oke, dari terakhir mungkin aku mau minta maaf kalau misalkan ada kesalahan dalam menyampaikan materi, terus ada kekurangan dalam mengkoordinir teman-teman untuk praktikum dan segala macamnya, atau mungkin balas yang lama, ditanyain balas yang lama, atau balasnya nggak sesuai ekspektasi. Aku minta maaf. Aku juga minta maaf ya teman-teman kalau ada salah kata atau apapun, mohon dimaafkan. Sebenarnya kita sama-sama belajar sih, sama-sama belajar matter. Aku pun juga matter itu juga nggak Ya. ngerti. Bener. Jadinya itu ngerti nggak ngerti. Ya sama sih, kita dulu juga sebenarnya sama kayak teman-teman ya. Kayak ngambang gitu. Ngambang. Kayak iya kayak ngerti kayak enggak gitu. Tapi nanti insya Allah pelan-pelan kalau teman-teman baca-baca lagi, insya Allah pasti bisa lebih paham. Oke, mungkin cukup itu. Terima kasih teman-teman untuk 1 semesternya. Semoga ilmu yang kami sampaikan itu bermanfaat buat teman-teman, buat Amin. semuanya. Dan semoga nilai Semangat. bagus. Amin. Oke, kalau nggak ada Semangat UAS-nya. Iya. Semangat UAS-nya juga. Kapan sih UAS? Habis hari raya ya? Kayaknya. Oke, mungkin cukup itu dari kami. Minggu depan jangan lupa masih ada pertemuan lagi, yaitu UAP. Untuk sistemnya nanti diinfokan sebentar. Oke, mungkin cukup itu. Akhiri, sebelumnya kita berdoa dulu menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ada tambahan, Mbak Nisa? Sudah. Terima kasih teman-teman. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya teman-teman. Makasih Kak. Maaf lahir Makasih, dan Kak. batin.